Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eva Nur Sakban, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen yang ada di Perguruan Tinggi STKIP Harapan Bima di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebagai seorang dosen, tentu saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di STKIP Harapan Bima. Mata kuliah pembelajaran IPA SD merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh calon guru dan tenaga kependidikan. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan konsep dan teori perencanaan pembelajaran IPA, serta kemampuan praktis menyusun dan mengembangkan perencanaan pembelajaran, serta merancang alat sederhana untuk pembelajaran IPA. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL yang akan dicapai, yang meliputi 1. CPL sikap, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 1. CPL pengetahuan, yaitu menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. 1. CPL keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 1. CPL keterampilan khusus, yaitu mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK, selanjutnya dari 4 CPMK kemudian dibagi ke dalam 8 sub CPMK, dan dari 8 sub CPMK kemudian dialokasikan ke dalam perkuliahan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan tidak termasuk UTS dan UAS. Perkuliahan dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka, studi pustaka, presentasi, dan diskusi materi perkuliahan, serta praktik penyusunan, perencanaan, dan melaksanakan pembelajaran. Media yang digunakan adalah ada LCD, whiteboard, dan web, dan buku-buku referensi lainnya. Perangkat atau media pembelajaran yang saya gunakan meliputi yang pertama LMS, ini digunakan dalam rangka mengelola kelas e-learning. Yang kedua ada Zoom Meeting dan Google Meet sebagai media tatap maya. Dan yang terakhir adalah PPT, ini digunakan dalam penyampaian materi. Bentuk penilaian saya gunakan adalah penilaian holistik, di mana saya menilai secara keseluruhan sehingga CPL yang diharapkan dapat terukur. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah pembelajaran IPA SD yang saya ampu. Selanjutnya saya akan melakukan praktek mengajar mata kuliah pembelajaran IPA SD pada topik tema teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti kita masih semangat ya untuk mengikuti kuliah kita hari ini ya. Sudah pada sarapan? Puasa. Oke, siap. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-7 ya, dengan tema teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Sekarang Ibu ingatkan lagi, minggu kemarin Ibu ada kasih tugas, sudah dikirimkan semua? Sudah. Oke, terima kasih karena sudah mengirimkan. Kita kembali ke teori kita hari ini, bahwa kita akan membahas tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Pernah dengar kata konstruktivisme sebelumnya?
Nah, Apa ya coba? pembentukan pengetahuan itu lebih ke siswanya. Siswa lebih harus lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti di sini yang dituntut untuk lebih dominan berarti siswanya ya. Oke. Sekarang kita lihat pengertiannya. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran kontekstual yang meyakini bahwa pengetahuan itu dibangun oleh manusia. Maksudnya apa? Pengetahuan ini yang menciptakan adalah manusia. Nah, di sini ada menurut Jacqueline, Brooks, dan Martin, hakikat pembelajaran konstruktivisme ini adalah pengetahuan yang bersifat non-objektif, temporer, berubah, dan tidak menentu. Kenapa yang Jacqueline dan Martin ini mengatakan bahwa pengetahuan itu bersifat non-objektif? Hal ini karena melihat proses belajarnya itu sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, refleksi, dan interpretasi. Jadi maksudnya di sini adalah pengetahuan, dia bisa membuat pengetahuan itu dari pengalaman konkret, dari yang dia alami langsung. Itu dia bisa menjelaskan bahwa konstruktivisme ini adalah pengetahuan yang dibangun oleh manusia. Didapatkan dari mana ya? Dari pengalamannya tadi. Bisa dipahami? Dari sisi lainnya juga, teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif. Artinya, belajar adalah tindakan menciptakan suatu makna atas apa yang dipelajari. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran IPA yang bersifat konstruktif di sekolah. Setidaknya ada 5 capaian yang harus dipelajari. Ya, itu bisa dilihat oleh adik-adik semuanya. Yang pertama ada konsep IPA terpadu. Pernah dengar IPA terpadu itu apa? Apa IPA terpadu itu? IPA terpadu adalah memadukan sebuah tema dalam pembelajaran. Berarti contohnya antara biologi dan kimia, antara fisika dan biologi itu saling bergabung dan bisa memadukan. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, IPA terpadu itu adalah penggabungan yang biasanya mungkin sekarang kalau di SMP kita kenalnya IPA terpadu. Kalau di SMA masih sendiri-sendiri ya, biologi sendiri, fisika sendiri, terus kimianya sendiri, masih sendiri ya. Berbeda di SD dengan di SMP. Di SD sama SMP sudah dipakainya terpadu ya. Jadi ada memang pembelajaran itu yang digunakan dalam IPA terpadu itu, misalnya contohnya dalam energi gitu. Misalnya dengan teori energi. Jadi yang dibahas itu ada sumber energinya apa, ya kan? Jadi yang dibahas ada sumber energinya, terus energi dalam makanan itu apa, maksudnya kemana. Jadi nyambung ya. Jadi tidak hanya IPA saja yang dibahas, tidak hanya fisika saja, tapi ada kimianya, ada biologinya. Sampai sini paham ya? Oke, yang selanjutnya biologi, fisika, ilmu bumi dan antariksa, IPA dalam perspektif interdisipliner. Jadi yang IPA dalam perspektif interdisipliner ini yaitu pembelajaran terpadu yang mengangkat tema misalnya pertumbuhan, gitu ya. Pertumbuhan terus dia dikaji lagi dari kajian fisikanya ada, kimianya, biologinya. Ada yang tahu kalau pertumbuhan? Misalnya di fisikanya apa? Ada yang tahu nggak? Pertumbuhan, misalnya pertumbuhan di luar. Contohnya pohon apel Ya. dalam fisika yaitu apa namanya? Gravitasi. Pohon apel apa yang dinamakan dengan bisa apa Bu? Sorry. Iya, kenapa bisa kita nangkap gitu. Jadi kalau di fisika misalnya dari suhu, cahaya. Di tumbuhan itu kan butuh yang namanya cahaya, baru dia bisa tumbuh kan? Oke. Misalnya kalau dari faktor kimianya apa? Oksigen. Ya, betul. Apa lagi? Oksigen. Selain oksigen apa kalau mau Karbon dioksida. Ya, CO2 bisa kita bilang. Terus di tumbuhan juga itu membutuhkan H2O. Tahu H2O itu apa? Tahu, air. Ya, air. Jadi
di dalam suatu pertumbuhan itu pasti membutuhkan yang namanya terpadu ya. Jadi ada membutuhkan di fisikanya ada, biologinya ada, di kimianya ada. Oke. Selanjutnya di sini ada pandangan konstruktivisme tentang belajar IPA. Yang pertama, belajar sebagai perubahan konsepsi. Menurut pandangan konstruktivisme, keberhasilan belajar bergantung bukan hanya pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal siswa. Ada yang tahu pengetahuan awal itu seperti apa? Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran misalnya, jadi siswa ini sudah harus ada pengetahuan awalnya. Contoh misalnya tadi pertumbuhan ya. Apa yang kalian katakan pertumbuhan? Mungkin siswa itu tidak bisa menjelaskan secara rinci pertumbuhan itu bla 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 misalnya gitu ya. Tapi secara garis besar dia lihat, oh pertumbuhan itu warna daunnya hijau bu. Secara itu ya, itu namanya pengetahuan awal. Nanti setelah kita kasih pemahaman baru dia bisa menjelaskan secara teori. Itu dari hasil digabungkan dari hasil pengalaman dan teori yang didapatkan. Bisa dipahami? Oke. Yang selanjutnya ada perubahan konsepsi dalam pembelajaran IPA. Dimana di sini implikasi dari pandangan konstruktivisme di sekolah ialah pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke siswa, namun secara aktif dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman nyata. Contohnya apa? Misalnya saya nih ngajar. Kan tidak mungkin materi yang saya pahami bisa langsung transfer ke kalian, langsung bisa menjelaskan, langsung bisa gitu ya. Contohnya apa? Misalnya harus dikasih siswa ini harus dikasih pengalaman nyata dulu. Contohnya apa? Bagian-bagian bunga. Ya, misalnya bunga apa? Dia kan hanya tahunya bunga gitu ya. Ya, jadi ketika ayo coba kita ke lapangan. Ini namanya bunga apa? Nanti kalau di lapangan baru dia bisa mengkonsepkan. Oh ternyata ini bunga bougainville misalnya gitu. Oh ternyata ini bunga mawar. Jadi seperti itu ya. Jadi guru itu tidak bisa langsung mentransfer ilmu nyata. Dia bisa mentransfer dengan cara pengalaman. Masih siswanya sendiri ini dulu disuruh langsung terjun ke lapangan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Yang selanjutnya, pentingnya konteks itu diupayakan pembelajaran yang memungkinkan siswa dengan sadar mengubah apa yang diyakininya yang ternyata tidak konsisten dengan konsep ilmiahnya. Misalnya kayak tadi, sepemahamannya dia tumbuhan itu warnanya hijau gitu ya. Tapi ternyata setelah dia ke lapangan, oh ternyata bu, ternyata daunnya tidak hanya warna hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya orange misalnya gitu ya. Jadi ini bisa dirubah dengan tidak konsisten, maksudnya dengan konsep ilmiah yang tadi dia katakan dari awal. Setelah dia turun langsung ke lapangan, dia bisa memahami oh ternyata tidak hanya satu warna. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada penerapan teorinya. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Nah, model pembelajaran konstruktivisme ini dalam pembelajaran IPA, misalnya dengan materi pembahasan anatomi bunga, ya. Langkah-langkahnya antara lain yang pertama, memotivasi dan menyampaikan informasi terkait pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasan kita apa? Ya, pembahasannya anatomi bunga. Oke. Jadi di situ ada sudah jelas ya, pembahasannya anatomi bunga. Jadi kita memotivasi dan menyampaikan informasi terkait anatomi bunga. Tapi yang kita kasih tahu itu adalah hanya kayak istilahnya pengantar, gitu ya. Selanjutnya ada apa? Membentuk atau mengorganisasikan peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Jadi di sini kita bagi anak-anak ini jadi misalnya jadi 3 kelompok untuk melakukan penerapan ini, gitu ya. Setelah dilakukan pembagian kelompok, selanjutnya memberikan masalah ini apa? Jadi kira-kira tipe kelompok ini mencari apa? Apa yang ingin mereka cari? Misalnya tentang anatomi bunga apa kira-kira? Mungkin bagian-bagian dari bunga. Ya, itu bisa. Coba sebutkan bagian-bagian dari bunga itu adalah pokok masalahnya itu, ya. Nah, setelah itu mereka membuat hipotesis.
Tahu hipotesis? Tahu. Apa? Dugaan sementara. Nah, dugaan sementara. Jadi di hipotesis itu adalah dia menjabarkan dari masalah yang tadi. Jadi hanya dugaan mereka saja. Gitu ya. Oh, bagiannya ada A, B, C dan sebagainya gitu ya. Itu di hipotesis. Lanjut ke pengumpulan data dan uji hipotesis. Tahu maksudnya pengumpulan data? Data yang dikumpulkan. Ya, data yang dikumpulkan. Berarti pengumpulan data ini sama halnya dengan kita melakukan praktikum, gitu ya? Atau langsung ke lapangannya. Misalnya tadi bagian-bagian dari bunga, misalnya gitu ya. Ya dia baru tahu apa bagian dari bunga itu, dia harus turun ke lapangan, harus praktikum sendiri, gitu kan? Nah, setelah didapatkan pengumpulan data, dia melakukan uji hipotesis. Sama nggak dengan hasil hipotesisnya dia? Misalnya ada yang perbedaannya apa? Oh, ternyata tadi kurang di bagian misalnya daunnya atau apanya, misalnya gitu ya. Oke. Yang selanjutnya membangun konsep. Apa kira-kira membangun konsep ini? Membangun konsep ini sama halnya kayak misalnya kita membuat rangkuman. Jadi dari hasil yang tadi kita membuat penjabarannya. Selanjutnya itu adalah memandu peserta didik. Jadi memandu di sini adalah kembali ke gurunya. Apa yang didapatkan, misalnya istilahnya kayak misalnya presentasi, misalnya gitu ya. Dari hasil praktikumnya itu mereka presentasikan satu-satu apa yang didapatkan. Setelah itu baru refleksi. Refleksi ini adalah ada pembenahan dari guru mungkin kepada siswanya atau dari teman sebayanya. Jadi ada interaksi ketika kita diskusi, ada tanya jawab. Misalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada review dan evaluasi. Jadi yang terakhir itu adalah evaluasinya. Gitu ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kita masuk kepada penerapan model pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Sangat memudahkan peserta didik dalam menerima materi atau pengetahuan. Karena prinsip model pembelajaran konstruktivisme ini sesuai dengan hakikat IPA. Nah, secara garis besarnya, prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah pengetahuan dibangun oleh peserta didik dan juga menghadapi masalah yang relevan dengan peserta didik. Demikian pula dengan IPA yang juga di dalamnya terdapat materi yang relevan dengan peserta didik. Semisal anatomi bunga tadi, terus ada anatomi hewan, terus yang selanjutnya ada anatomi tubuh, terus pernapasan, dan masih banyak materi pembelajaran IPA yang bisa diterapkan atau menggunakan model pembelajaran konstruktivisme untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada dua, berarti yang belakang dulu. Mengapa pendekatan konstruktivisme yang menjadi rujukan dalam pembelajaran IPA? Oke. Mengapa pendekatan konstruktivisme yang menjadi rujukan dalam pembelajaran IPA? Oke. Kenapa konstruktivisme itu bisa menjadi rujukan dalam pembelajaran IPA, gitu ya? Seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan konstruktivisme itu sesuai diterapkan dalam pembelajaran IPA. Sebab dalam pembelajaran ini siswa akan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Terus siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Selanjutnya siswa mampu mengembangkan pengetahuannya, serta guru sebagai fasilitator, mediator, dan manajerial, gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah di dalam pembelajaran IPA itu siswa itu harus berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya dia mendengarkan saja, tidak hanya gurunya saja yang menjelaskan, tapi siswanya juga harus ada interaksi. Itu yang dikatakan sebagai partisipasi aktif. Jadi harus ada timbal baliknya. Misalnya tadi yang di penerapan itu kita carikan masalahnya, gitu ya. Kita carikan masalahnya, nanti siswa sendiri yang aktif. Jadi siswa itu yang mencari jawabannya. Oh, ternyata seperti ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke.
Yang selanjutnya ada? Oke, dari depan. Pertanyaan saya mengenai slide yang kedua tadi. Oke. Tentang apa saja keunggulan peserta didik yang dihasilkan melalui pendekatan konstruktivisme tersebut. Ya, tadi yang ditanyakan itu adalah apa keunggulannya kalau kita mau melakukan pembelajaran menggunakan konstruktivisme ini. Yang pertama adalah kita mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk membuat sesuatu yang konkret. Konkret di sini adalah sesuatunya itu harus real, ya. Jadi konkret. Jadi apa ya bahasa ininya konkret ya. Jadi harus ada kayak semacam apa konkret kan? Realita nyata. Ya harus realita nyata, harus data itu konkret gitu maksudnya, harus fix gitu ya. Jadi itu adalah salah satu keunggulannya, ya. Jadi dia bisa melihat, bisa memahami, itu keunggulan ketika kita menggunakan metode pembelajaran konstruktivisme ini. Ada lagi? Sudah tidak ada? Kalau memang sudah tidak ada, karena tadi kita sudah Ibu kasih penjelasan tentang bagaimana penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA gitu ya. Di sana ada langkah-langkahnya bagaimana cara seorang guru itu untuk membuat suatu penerapannya kepada siswanya ya. Jadi Ibu minta nanti ditugaskan gitu ya, dibuatkan tugasnya itu dalam bentuk LKS ya, dibuatkan dalam bentuk LKS. Nanti adik-adik silakan dicari kira-kira materi apa yang cocok untuk kita terapkan di teori konstruktivisme ini dalam bentuk LKS gitu ya. Jadi LKS itu apa? Harus ada masalahnya apa, hipotesisnya apa. Misalnya mau pengumpulan datanya, cara pengumpulan datanya seperti apa? Paham ya? Cara pengumpulan LKS ya. Oke. Jadi seperti itu sampai dievaluasi. Nanti di tugasnya itu dikumpulkan melalui LLM. Baik Ibu. Ya. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini, kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya untuk minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.